Saya tata warisan sekarang. Kalau ada orang yang berani mengatakan orang penganut penghayat kepercayaan Jawa dikatakan kafir, kafir itu yang bagaimana? Kalau nggak bisa menjelaskan, harus yang tidak mau jadi orang Jawa harus angkat kaki dari pulau Jawa. Ya di tahun ini 2025 ini saatnya kita bersuara, karena tahun ini saya mengatakan tahun penentuan. Sadar ya mulai tahun ini, nggak sadar silakan. Karena kita ini orang pribumi, bukan orang pendatang. Coba sekarang katakan, kita ini sudah ratusan tahun didoktrin oleh sebuah agama. Rahayu Barjo Rahayu. Sugeng Panggian Alir Puji Syukur panggian dalam keadaan sehat walafiat, sehat syukur waras. Pada kesempatan kali ini saya ingin langsung harus ini. Pada kesempatan kali ini tetap kita akan membahas tentang masalah ilmu Jawa, khususnya ilmu yang kita kenal memang sangat luhur, asli dari Nusantara. Dan mungkin tema kita kali ini mungkin masalah budaya, juga penjajahan, mungkin penjajahan budaya juga. Mengawali pertanyaan mungkin gini, mengapa ajaran kejawen itu yang begitu halus, begitu luhur dan sangat tinggi sekali itu kok banyak yang menganggap itu sesat, dan yang menuduhkan itu kebanyakan dari para penganut agama-agama pendatang. Nah, terus apakah hal itu juga istilahnya menjadikan diri kita itu kenapa kok tidak menunjukkan kepada mereka bahwa kita itu sebenarnya tidak seperti yang mereka tuduhkan gitu. Nah, ini pun untuk pedarannya itu Mbak Jok, monggo silakan. Matur suwun. Nggih. Saya jalingipun matur kata-kata mimpi wilujeng kepanggihan dari menika saking padepokan Nimbang yang ada di bawah Gunung Dinggling. Matur suwun. Janjanipun menika Ibu kula matur sketsa bahasa Indonesia apa bahasa daerah campur-campur nggih. Campur-campur mawon bahasa Indonesia mawon itu kasane pahami. Ini napa nggih? Kadang kita piyambak niku kok kathah yang ingkang mastani napa ajaran sesat. Nggih. Nah, sing mastani yang mengatakan ajaran sesat itu siapa? Sebetulnya ini nanti jangan-jangan perasaan kita sendiri apa bagaimana. Memang saya sudah merasakan banyak rata-rata ya nggak usah basa-basi ya. Sekarang sudah nggak waktunya basa-basi, waktunya padang terang ini. Sebetulnya memang ada sekelompok dari orang-orang yang mendapatkan pengetahuan dari agama tertentu. Tidak semuanya memang. Tapi memang banyak orang yang mengatakan bahwa ajaran Jawa itu dibilang ajaran sesat dan ajaran musyrik dan macam-macam, dibilang kafir. Bahkan saya sendiri ini tidak hanya 1-2 orang, saya nggak usah mengatakan orang. Dari pihak ajaran agama orang-orang tertentu itu ada yang mengatakan saya ini orang musyrik, orang ajaran sesat, ajaran kafir. Cuma sayangnya gimana saya menerangkan kepada orang itu
Wong beliau mengatakan tidak terang-terangan, nyindir-nyindir lewat pengeras-pengeras itu. Nah, kalau dipikir yang benar ini semuanya nih, kita tinggal apa ya? Tinggal membebankan pemerintah sebetulnya. Pemerintah kita ini tahu apa enggak tentang orang penghayat ini. Karena penghayat ini kan seluruh Indonesia, penghayat itu kan pribumi, bukan pendatang. Tapi bagi saya sendiri, ya ada orang sekelompok penganut ajaran agama tertentu mengatakan ajaran Jawa atau ilmu Jawa dikatakan sesat lah, dikatakan musyrik lah, orang yang memakai tuntunan Jawa dikatakan orang kafir lah. Itu sudah banyak, bukan hanya sekarang saja, bukan 1-2 tahun saja. Saya ingat seingat saya ini mulai tahun 65, setelah itu banyak orang-orang yang mengatakan ajaran Jawa itu dikatakan kafir, dikatakan sesat. Saya ingat benar itu. Sesudah tahun 1965, marak-maraknya, berkembangnya agama di Indonesia, khususnya Islam kan semenjak itu. Mulai 65 itu? Iya. Setelah 65 itu, setelah pecah perang saudara tahun 65 itu, ini mulai berkembangnya ajaran Islam di Indonesia. Sejak itu, waktu itu banyak orang-orang Jawa, orang-orang kita, orang pribumi yang menjadi dikambing hitamkan. Banyak. Nah, waktu itu saya masih kecil, tapi sudah ingat, saya sudah kelas 2. Saya sudah kelas 2 SD. Jadi ingat betul. Malah ada barisan itu yang bawa pedang, ada yang bawa tongkat, penjalin itu, walah, saya ingat betul saya. Jadi berkembangnya Islam di Jawa khususnya itu berkembang pesat itu setelah tahun 65. Jadi istilahnya pemaksaan ya? Bisa juga dikatakan gitu. Iya, pemaksaan. Memang politik itulah. Politik itulah politik. Nah, kalau sekarang masih ada orang yang menganggap ilmu Jawa orang penghayat lah, dikatakan sesat. Ayo siapa orangnya? Boleh hadapan dengan saya. Mengatakan orang menganut penghayat Jawa itu katakan kafir. Siapa yang ngomong? Ini, saya ini ya, berani ngomong. Ayo 4 mata, apa dilihat orang banyak silakan. Saya tata warisan sekarang. Kalau ada orang yang berani mengatakan orang penganut penghayat kepercayaan Jawa dikatakan kafir, kafir itu yang bagaimana? Kalau nggak bisa menjelaskan, harus yang tidak mau jadi orang Jawa harus angkat kaki dari pulau Jawa. Ayo siapa orangnya? Nggak panjang dulu saya. Saya sekarang sudah berani, betul berani. Ada tawaran nggak ngenyang saya. Ini yang ngomong ya, Arjono, orang Tuban asli ini. Yang disebut Bobo Harjo atau Mbah Harjo ini orangnya. Asli orang Tuban ini. Kalau sekarang ada orang yang mengatakan orang menjadi penganut ajaran Jawa dianggap sesat, dianggap kafir, musyrik dan sebagainya. Ayo siapa orangnya? Ini. Kalau mau hadapan dengan saya. Maaf Bapak, saya potong sebentar. Kalau mereka itu mengatakan sesat atau kafir itu
tahu saya mungkin mereka berpedoman kepada kitabnya mereka. Ya, Jadi menurut kitabnya mereka itu ya mengenai apapun yang tidak sesuai atau yang tidak sama dengan cara peribadatan untuk ritual iya, menyembah kepada iya. Tuhan itu dikategorikan menurut mereka itu Ya. sesat. Nah, makanya masa orang itu kalau nggak pakai dengan caranya dia, Tuhan nggak tahu. Tahu, Tuhan itu maha segalanya. Tuhan maha tahu, maha mengerti. Maha segalanya, maha kuasa. So, Tuhan itu kalau nggak pakai cara Arab, Tuhan nggak tahu. Tahu. Ayo, siapa orangnya? Siapa saja, agama apa saja, dari agama, unsur agama apa saja. Kalau ada orang yang mengatakan anut ajaran Jawa itu dianggap sesat, dianggap kafir, ayo hadapi saya. Kapan saja, di mana saja, siapa saja, boleh. Nanti saya tanya nggak bisa jawab, harus angkat kaki dari Indonesia. Ini bukan main-main. Karena bangsa kita ini sudah terlalu lama didoktrin oleh sebuah agama. Doktrin itu pembodohan. Sampai sekarang ini masih banyak doktrin. Iya. Coba ini ada sesuatu agama yang doktrin pakai pengeras ini. Bunyikan pengeras pagi, siang, sore, terus pagi, siang, sore, siang. Kalau pagi itu pukul 3:30 atau jam 4 ini sudah bunyikan pengeras. Ini doktrin sebetulnya pembodohan bagi bangsa Indonesia. Siang, menginjak matahari di tengah, menginjak jam 12 siang, setel lagi. Sore, jam 5, setel lagi. Ini apa ini? Malam juga. Kalau malam Jumat, ini juga. Loh, ini pemerintah tahu apa enggak ini? Tapi satu-satunya jalan ini hanya pemerintah yang punya kekuasaan yang ngatur ini. Iya, maaf Bapak. Ketika Barjo ngendikan seperti begitu ya. Dulu kan pernah ada itu salah satu anggota dewan itu yang istilahnya mengkritik tentang pengeras suara. Iya. Tapi banyak akhirnya yang menghujat beliau. Iya. Mereka menghujat, oh ini tidak toleransi, nggak bisa hidup berdampingan dengan Iya. umat yang lain, agama yang lain. Kalau misalnya Mbak Harjo dituduh begitu, tidak toleransi gimana? Pendapatnya Ini Mbak Harjo? menurut saya. Yang berhak itu tuan rumah apa pendatang? Ini Tuan rumah. tuan rumah loh. Nah, kalau tuan rumah pendatang harus patuh aturan tuan rumah. Kita Indonesia bukan asing, bukan yang lain. Karena sekarang ini ya tahun 25 ya, 2025. Sekarang ini bangsa kita secara apa ya? Secara umum krisis moral sangat parah sekarang ini. Ya di tahun ini 2025 ini saatnya kita bersuara. Karena tahun ini saya mengatakan tahun penentuan. Sadar ya mulai tahun ini, nggak sadar silakan. Karena kita ini orang pribumi, bukan orang pendatang. Coba sekarang katakan, kita ini sudah ratusan tahun didoktrin oleh sebuah agama. Bukan 10-20 tahun aja. Puluhan tahun, ratusan tahun. Sadar apa enggak sadar? Nah, jadi kita ini sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berkemanusiaan, tidak butuh menang-menangan. Kita enggak butuh menang-menangan. Untuk apa? Kita hidup di dunia, manusia hidup di dunia, disuruh apa? Banyak loh orang
dikon nglakoni apa perintahe Gusti Allah, kon ninggalno larangan. Dilarang apa? Coba siapa yang bicara? Nek diperintah apa? Nek dilarang apa? Mari omong dengan saya. Boleh ini. Ini yang bicara Mbak Arjono. Orang Tuban asli ini. Siapa? Karena banyak ini orang bicara ini. Ini apa itu? Hanya untuk doktrin orang yang bodoh-bodoh. Ayo, orang Jawa, orang Indonesia, lanjutkan menjadi orang bodoh. Selamanya kamu akan dibodohi terus. Nah, sudah, bukan waktunya kita menjadi orang bodoh.